Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pagi, Warahmatullahi Ibu. Pagi, Ibu. Alhamdulillah kalian masih semangat ya, masih semangat nggak nih belajarnya? Masih, Bu. Sibuk. Ah, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin pada ketua kelas, Dinda, silakan pimpin doanya ya, Nak. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian. Apakah di kelas ini hadir semua atau ada yang nggak masuk? Hadir semua kan? Fadilah, Bu. Siapa? Fadilah. Fadila nggak masuk ya? Kendala sinyal, Nggak Bu. masuk. Join Zoom. Oh, nggak ada sinyal, ya udah. Nah, anak-anak, melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu Ibu pada minggu lalu membahas mengenai zaman batu awal ataupun pada zaman Paleolitikum. Maka pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai zaman batu tengah, yaitu Mesolitikum. Nah, anak-anak pernah dengar nggak nih mengenai zaman batu tengah atau zaman batu Mesolitikum? Pernah, Bu. Nah, coba Dinda, apa itu? Hamda. Nah, Dinda kok nyengir-nyengir sendiri? Kenapa Maaf, nih? saya belum begitu paham, Bu. Tapi saya tahu itu batu tengah itu zaman Mesolitikum, Bu. Oh, yaudah, baiklah. Nah, Ibu akan bahas ya. Adapun Ibu akan membahas mengenai pengertian, faktor perkembangan budaya, kehidupannya, ciri-ciri manusia purba zaman Mesolitikum, manusia pendukungnya, kebudayaan peninggalannya, alat-alat. Nah, pertama Ibu akan membahas mengenai pengertian. Adapun pengertian dari zaman Mesolitikum ini adalah zaman Batu Madia ataupun zaman tengah. Nah, adapun zaman Mesolitikum ini adalah zaman peralihan dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum. Yang mana pada zaman Paleolitikum manusianya lebih sangat purba, maka pada zaman Mesolitikum ini manusia purbanya sudah mengalami perkembangan. Adapun bahasa Mesolitikum ini diambil dari bahasa Yunani anak-anak, yang mana mesos berarti tengah, litos yaitu batu. Nah, adapun zaman Batu Madia ini adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia, yang mana antara Paleolitikum dan Neolitikum. Nah, nanti pada minggu pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai Neolitik. Nah, adapun istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock, yaitu dalam makalahnya berjudul Zaman Prasejarah yang ia terbitkan pada tahun 1865 anak-anak. Selanjutnya, kenapa sih dikatakan tengah? Kenapa nggak pinggir? Kenapa nggak samping? Nah, ini dikarenakan terjadi pada masa Holosen, yang mana terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Adapun di zaman batu tengah ini dipercaya kalau manusia prasejarah ini masih menggunakan batu sebagai alat sehari-harinya. Nah, selanjutnya, perkembangan budaya yang cepat pada zaman ini didukung oleh dua faktor. Nah, adapun faktor-faktor pendukung adanya perkembangan yang cepat dari zaman ini antara lain adanya keadaan alam pada masa ini yang mana relatif stabil daripada sebelumnya. Jika pada zaman Paleolitikum keadaan alam masih belum mendukung, nah pada kehidupan zaman Mesolitikum ini alam sangat relatif stabil sehingga manusia bisa hidup dengan tenang dan dengan begitu mereka dapat mengembangkan kebudayaannya. Seperti itu. Yang kedua, manusia pendukung ini lebih cerdas daripada pendahulunya. Siapa sih manusia pendukung dari zaman ini? Manusia pendukung dari zaman Mesolitikum ini adalah Homo sapiens. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum? Pertama,
Mereka ini anak-anak masih memenuhi kebutuhan kesehariannya dengan mengumpulkan makanan dan juga berburu. Sama seperti manusia purba pada sebelumnya. Nah, akan tetapi pada zaman ini manusia juga lebih cerdas dibandingkan dengan pendahulunya. Yang mana mereka sudah mulai mengenal ataupun mereka sudah menetap. Yang mana gini, pada zaman Paleolitikum kan, kalian tahu nih kalau manusianya masih nomaden. Apa sih nomaden itu? Ada tahu nggak? Apa itu nomaden? Coba. Saya, Bu. Nah, apa itu? Dinda. Nomaden itu merupakan pola hidup yang berpindah-pindah, Bu, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pintar. Tepuk tangan dulu untuk pindah. Ya, jika kehidupan manusia zaman Paleolitikum masih nomaden, nah, kehidupan manusia zaman Mesolitikum ini mereka sudah mulai menetap dan membangun tempat yang mana tempat ini masih semi nomaden dan mereka ini sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, walaupun alat yang digunakan dan cara yang digunakan masih sangat sederhana. Selanjutnya adalah lokasi yang mereka tempati umumnya ini di tepi pantai ataupun Jokten Mondingir. Nah, tempat yang mereka tempati ini dinamakan sebagai Abyssosrauch atau batu-batu atau gua-gua. Nah, adapun gua-gua ini hampir menyerupai ceruk batu karang. Nah, untuk itu sehingga pada Abyssosrauch ini ditemukan banyak sekali peninggalan kebudayaan manusia pada zaman purba, mulai dari zaman Paleolitikum sampai zaman yang akan datang selanjutnya seperti itu, seperti Flakkes dan lain-lainnya, anak-anak. Lanjut. Nah, manusia purba pada zaman Paleolitikum kan, awalnya mereka masih mengandalkan batu, gitu kan. Nah, tetapi pada manusia zaman Mesolitikum ini, mereka sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari tulang, tanduk hewan untuk digunakan sehari-hari. Nah, adapun Abyssosrauch yang ditemukan di Gua Lawu dekat Sampang, banyak sekali penemuan alat-alat kebudayaan dari zaman Mesolitikum berupa tulang, sehingga para arkeolog anak-anak menamainya sebagai Sampang Bone Culture ataupun kebudayaan tulang dari Sampang. Tahu nggak tuh? Selanjutnya adalah, nah, alat-alat ini ditemukan di mana aja sih? Nah, alat pada zaman Mesolitikum ini banyak sekali ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara bagian timur, dan Papua. Nah, adapun manusia yang hidup di zaman Batu Tengah ini sudah mempunyai kemampuan untuk membuat gerabah dari bahan tanah liat. Nah, hal ini juga yang menjadikan bahwa perkembangan mereka lebih cepat daripada manusia purba sebelumnya. Adapun benda-benda hasil budaya Mesolitikum ini adalah kapak genggam atau sumatralit, flek di daerah Toala, alat dari bahan tulang di Sampung. Nah, Toala ini merupakan sebuah kebudayaan Toala yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, adapun ciri-ciri dari zaman Mesolitikum. Pertama, mereka sudah tidak lagi nomaden ataupun sudah memiliki tempat tinggal yang semi nomaden. Yang kedua ini, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. Walaupun alat, bahan, serta cara-cara mereka masih sangat sederhana sekali. Nah, mereka juga sudah mulai pintar karena mereka sudah bisa membuat kerajinan sendiri dari gerabah yang dibuat dari tanah liat. Masih melakukan food gathering. Apa sih food gathering ini? Food gathering adalah suatu cara mengumpulkan makanan untuk mereka bertahan hidup. Selanjutnya adalah alat-alat yang dihasilkan, yaitu alat yang terbuat dari batu dan masih sangat kasar. Akan tetapi alat pada zaman Mesolitikum ini lebih halus daripada zaman Paleolitikum karena mereka sudah mulai mengenal teknik mengasah. Adapun pada zaman Mesolitikum ini banyak sekali ditemukan sampah dapur ataupun kejokan Mondingir.
Nah, sampah dapur ini sering ditemukan di tempat tinggal mereka, yaitu di goa-goa yang sering dikenal sebagai Abruzzo-Roach. Nah, adapun manusia pendukung dari zaman Mesolitikum ini ada bangsa Melanozoid, yang mana bangsa ini menyerupai nenek moyang orang Sakai, Aeta, ataupun aborigin, dan juga suku Papua. Adapun kebudayaan peninggalan zaman Mesolitikum, Abruzzo-Roach. Nah, kan tadi udah Ibu bahas kan Abruzzo-Roach itu apa? Yaitu tempat tinggal bagi mereka, yaitu goa. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat tinggal ataupun rumah. Yang mana Abruzzo-Roach pertama kali diteliti oleh Sten Konkels pada tahun 1928 sampai 1931 di Sampang atau di Goa Lau dekat Sampang, Jawa Timur. Yang kedua, kejokan Mundinger, sampah dapur yang tadi sudah Ibu bahas kan. Nah, kejokan Mundinger ini ditemukan menumpuk, yaitu berupa kulit kerang dan kulit siput. Mereka sudah menumpuk sekali di Abruzzo-Roach, ketinggian yang hampir mencapai kurang lebih 7 meter. Wah, tinggi banget ya, berarti mereka sangat mengumpulkan sampah dapur. Yang ketiga, budayaan tulang dari sampung yang tadi Ibu bilang, arkeolog menamai sebuah penemuan yang ada di Goa Lau, yaitu sampung Bonkalter, anak-anak. Yang keempat adalah budayaan Bakson Hoabin. Nah, budaya ini ditemukan di dalam bukit-bukit kerang dan goa di Indonesia, Cina, Sumatera Timur, dan Malaka. Adapun terdapat alat seperti batu giling yang ditemukan di goa tersebut. Nah, peninggalan ini sangat unik, karena jika ada orang yang meninggal, maka mayatnya diposisikan berjongkok, kemudian diberi cat warna, yang mana bertujuan supaya mengembalikan kepada mereka yang masih hidup. Yang kelima adalah kebudayaan Toala. Tadi kan Ibu udah bahas kan, kebudayaan Toala. Nah, ini nih, kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala adalah kebudayaan yang sebagian besarnya membuat alat dari batu yang menyerupai batu api dari Eropa seperti kaleson bertangkai. Nah, jika ada yang meninggal, dia akan dikuburkan dalam gua dan kalau tulangnya sudah mengering, maka akan diberi kepada keluarganya, kayak gitu. Alat zaman Mesolitikum, peble, asikor atau kapak pendek, pipisan. Nah, adapun foto manusia di zaman Mesolitikum nih, lihat baik-baik ya, simak. Nanti Ibu kasih kuis. Nah, ini adalah manusia Homo sapiens dari zaman Mesolitikum, anak-anak. Nah, adapun foto peninggalan kebudayaan dari Mesolitikum. Nah, kapak Sumatera atau Sumatralit, kapak pendek, kejokan Mundinger, batu pipisan, Abruzzo-Roach, dan sampung Bonkalter. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Mungkin kalian masih ada yang nggak paham atau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya ya. Ibu mau tahu nih berapa kalian menyimak penjelasan dari Ibu. Silahkan bertanya, anak-anak. Yuk, tanya. Izin bertanya, Bu. Ya. Berkaitan dengan nomaden tadi, itu mengapa ya manusia purba pada zaman pada zaman Mesolitikum ini mereka sudah semi nomaden. Nah, pada zaman sebelumnya, mengapa mereka hidupnya nomaden? Kenapa tidak selalu berpindah-pindah ya, Bu? Penyebabnya itu apa? Baik, nah Ibu tampung dulu ya. Nah, anak-anak yang lain gimana? Ada yang mau nanya atau tidak? Tidak ya. Sudah Ibu jawab pertanyaan dari Ananda Dinda. Kenapa sih manusia purba sebelum Mesolitikum, yang mana berarti manusia pada zaman Paleolitikum masih nomaden ataupun berpindah-pindah? Kenapa? Karena pertama, mereka memiliki pada zaman Paleolitikum cuaca mereka sangat ekstrim dibanding pada zaman selanjutnya. Jika pada zaman
Mesolitikum ini manusia purba sudah mempunyai iklim alam yang relatif stabil. Nah, pada zaman sebelumnya, ataupun zaman Paleolitikum, iklim di sana sangat tidak stabil, masih ada badai dan cuaca-cuaca ekstrim lainnya. Selain itu, kenapa mereka sangat nomaden? Karena pada zaman itu mereka masih berburu, hanya berburu. Nah, jika pada zaman Mesolitikum ini manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam, dan maka namun pada zaman Paleolitikum manusianya hanya mengenal berburu. Jadi jika mereka sudah ngerasa bahwa di tempat ini tuh udah nggak ada lagi stok makanan buat mereka, maka mereka akan mencari tempat baru yang mana masih melimpah stok makanannya kayak gitu. Jadi itulah alasan kenapa manusia sebelum zaman Mesolitikum ini masih berpindah-pindah, karena tadi faktor iklim dan faktor makanan. Mungkin itu saja dari Ibu. Nanda Dinda gimana? Jadi karena mereka itu ingin mempertahankan hidupnya ya, Bu? Benar. Jika mereka sudah merasa di daerah yang mereka tempati sekarang tidak ada lagi makanan yang ingin diburu, maka mereka akan berpindah ke tempat yang masih melimpah stok alamnya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak Dinda. Nah, anak-anakku, gimana? Kalian sudah paham belum? Sudah ngantuk semua ya? Belum makan ya? Belum sarapan ya? Udah, Bu, tapi masih lapar. Udah, apa kayak gitu. Nah, karena waktunya sudah mulai mendekati habis, Ibu akhiri sampai sini dulu ya, anak-anak. Nah, Ibu ada kuis untuk kalian. Nanti Ibu share linknya di grup WhatsApp ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke? Baik, Bu. Ya udah, cukup sekian dari Ibu, anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.